News Today, pemirsa, viral di media sosial salah seorang anggota pasukan pengamanan presiden ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan pameran Indo Defense 2025. Bisa Presiden Prabowo Subianto yang sedang berkeliling booth atau gerai milik perusahaan industri pertahanan asal Turki tiba-tiba tersulut emosi. Saat Prabowo berhenti di salah satu gerai, ia berdiskusi dengan beberapa jenderal polisi dari luar negeri. Sesudah berbincang singkat, mereka pun hendak berfoto bersama dan seorang jenderal polisi hendak merangkul Prabowo. Namun belum sempat merangkul, tangannya langsung ditepis oleh salah seorang pas pampres. Prabowo pun langsung menegur anggota pas pampres itu dengan mendorongnya. Usai ditegur, anggota pas pampres itu tampak menunjukkan gestur minta maaf dengan menundukkan kepala. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Ya, hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertahanan Indo Defense 2025 di J-Expo Kemayoran. Presiden Prabowo hari ini membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 di J-Expo Kemayoran. Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah isu keterkaitan mantan Presiden Jokowi dan istrinya Iriana di kasus pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Ya, tudingan ini menyeruak setelah beredar rekaman kapal dengan inisial JKW dan Iriana diduga mengangkut nikel di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan dugaan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Selain itu, isu liar yang menyeret nama kapal pengangkut nikel JKW dan Dewi Iriana. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, yang itu nggak ada itu. Nggak ada. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi.
Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Sebelumnya media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Ya, usulan pemakzulan diklaim telah diserahkan Forum Purnawirawan ke Parlemen. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang badan terkait isu pemakzulan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini ditanggapi Jokowi dan menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Terkait tuntutan pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan ke MPR agar Parlemen mempertimbangkan usulan tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil untuk menjelaskan mengenai 8 usulan yang diajukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Mensa Mahfud MD, ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 menyebut pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ya, Mahfud menilai argumentasi paling mudah sebagai syarat pemakzulan Gibran adalah dugaan korupsi keluarga Joko Widodo. Atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, pemirsa. Ya, pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Salah satu staf khusus mantan Mendikbud Nadiem Makarim, Fiona Handayani, diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaan Fiona selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Sementara itu, 2 staf khusus Nadiem lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, rencananya diperiksa Kejaksaan Agung Rabu siang. Mereka akan diperiksa secara terpisah oleh penyidik. Mereka diperiksa terkait dugaan suap pengadaan Chromebook di Kemendikbud saat dipimpin oleh Nadiem Makarim. Sebagai staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal, ya.
Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Sebelumnya, 3 orang staf khusus Nadiem Makarim sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, kita bergabung dengan rekan Syahreza dari Kejaksaan Agung, ya. Ya, selamat pagi Syahreza. Apakah ketua X dari staf sus Nadiem ini sudah datang? Ya, baik Togi, Ayah dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya satu ex staf sus Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah tiba pada hari ini sejak pantauan kami tadi pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, di mana Ibrahim Arif ini diperiksa atas kedudukannya sebagai saksi tentunya pada hari ini, dan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tentunya pada tahun 2019 hingga 2022. Dan tentunya Togi, Ayah dan juga pemirsa, ada 3 saksi pada pekan ini yang dipanggil. Kita ketahui bahwasanya pada Selasa lalu ada 1 saksi, Fiona Handayani, sudah diperiksa selama 12 jam. Lalu pada Rabu dan diperiksa Juristan tentunya, namun pihaknya mangkir untuk memenuhi panggilan pada Rabu kemarin. Namun pada hari ini fokusnya adalah Ibrahim Arif yang tadi datang pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kami masih menunggu, Togi, Ayah, apakah nanti ada keterangan lebih lanjut tentunya dari tim kuasa hukum daripada Indra Haposan. Namun tadi dipastikan bahwasanya Ibrahim Arif akan diperiksa sebagai tupoksinya, yakni sebagai ex staf sus daripada Menteri Kebudayaan dan Kemendikbudristek tentunya Nadiem Makarim. Dan kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan lain tentunya dari pihak kuasa hukum. Dan perlu diketahui juga, Togi, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya untuk kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada tanggal 20 Mei 2025, dan penyidik dalam kasus ini belum menetapkan tersangka dan masih mendalami kasus yang ada, dan juga masih menghitung angka kerugian yang ditaksir dalam pengadaan laptop Chromebook ini. Dan tentunya selain itu, anggaran ini diketahui pengadaannya hampir mencapai 9,9 triliun, dan memang hingga saat ini kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan baru tentunya, Togi, Ayah. Namun bisa dipastikan hari ini dari pihak kuasa hukum sendiri menegaskan akan Ibrahim Arif ini diperiksa sebagai tupoksinya tentunya, yang kala itu menduduki ataupun menjabat sebagai ex staf sus daripada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kembali ke Anda, Togi, Ayah. Baik, kita akan sama-sama tunggu seperti apa update-nya dan apakah akan ada statement terbaru begitu ya dari Harley Siregar selaku bagian dari Kejagung juga. Terima kasih Syahreza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di tanah air. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews Today akan segera kembali.